Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mohon maaf saya bikin konten ini bisa jadi kedepannya saya nanti dicap channel radikal. Mohon maaf. Tapi ini unik jika dibahas khilafah, di mana suatu zaman yang dijanjikan Islam akan berjaya atas pemimpin yang menyatu melalui khilafah. Seandainya khilafah itu ada dan Indonesia termasuk bagian khilafah, negara Islam ikut khilafah, maka beberapa analisa yang akan terjadi menurut saya adalah yang pertama, presiden. Mungkin namanya tetap presiden, tapi statusnya udah bukan orang pertama di Indonesia. Oh, tetap orang pertama di Indonesia, tapi keputusannya tetap harus minta persetujuan khalifah. Ini misal khalifahnya bukan Indonesia ya, khalifahnya di luar. Di Indonesia, negara Islam, mungkin namanya tetap presiden. Amirul Amirul Ro'yah atau segala macam lah sembarang. Anggaplah tetap disebut presiden. Namun kriteria-kriterianya menjadi semakin ketat, di mana dalam Islam memilih pemimpin itu harus pintar, harus alim, harus paham tajwid, harus peduli, harus bijaksana, mengerti rakyatnya. Nah, hafal Al-Quran. Jadi kalau khilafah dan Indonesia menjadi bagian dari khilafah, presiden ketat sekali pemilihannya. Oke? Harus hafal Al-Quran, paham hadis, alim, tajwidnya bagus, karena seorang pemimpin harus pemimpin dalam sholat juga, harus mengerti keadaan rakyatnya. Nah, itu yang akan terjadi jika Indonesia ikut khilafah. Selanjutnya adalah hukuman itu nanti berupa kisos, berupa hukuman sesuai Al-Quran, di mana rasa-rasanya cukup efektif daripada hukum konstitusi yang kita miliki ini. Hukum perdata yang kita miliki saat ini, efek jerahnya masih kurang. Jadi khilafah ini kedepannya dengan metode kisos cukup efisien saya rasa. Di mana saat ini Indonesia yang menerapkan ini masih di Nangroh, Aceh, Darussalam. Selanjutnya tidak akan ada pajak. Jika negara Islam mengikut khilafah maka tidak ada pajak. Yang ada adalah zakat. Dan karena zakat ini wajib statusnya, dikumpulkan ke Baitul Mal, didistribusikan ke kaum du'afa, ini insya Allah lebih barokah. Negara lebih berkah. Saya udah membayangkan bagaimana. Karena pajak ini disamaratakan, orang kaya sekian, orang miskin sekian. Orang miskin kena pajak loh mas. Artinya adalah jika pajak dihapus, orang miskin yang tidak mampu ini tidak terbebani pajak. Bahkan mereka rutin dapat bagian zakat dari orang-orang kaya itu tadi. Nah, ini hebatnya jika menerapkan dengan zakat. Oke ya. Dan orang kaya pun diuntungkan rasanya. Saya nggak tahu persentase pajak itu berapa, tapi kalau zakat kan itu 2,5%. Kalau pertanian itu 10% dan segala macam. Jadi saya rasa lebih rendah daripada pajak. Mohon maaf saya nggak tahu sebenarnya. Persentase pastinya saya nggak tahu. Intinya pajak nggak ada, ganti ke zakat. Hubungan bilateral lebih kuat nantinya. Sesama negara Islam, misal Brunei Darussalam. Ini kan negara Islam kayaknya ya. Kita semakin dekat dan mungkin menjadi negara kesatuan. Dan mungkin bukan Indonesia, Brunei, tapi apa namanya nanti. Intinya hubungan bilateral lebih kuat, lebih akrab, lebih akur. Dan karena semakin banyak negara-negara yang ikut kekhilafaan, bisa jadi mata uangnya pun sudah disamakan. Bisa jadi. Ini analisa saya loh teman, mohon maaf. Sementara ini saja yang muncul di benak saya tentang seandainya Indonesia bergabung ke
kekhalifahan Islamiyah. Teman-teman mungkin ada masukan, silakan komen dengan bijak. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.